Hey semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Hari ini aku mau berbagi tentang pertumbuhan parkitku ya teman-teman, atau parrotku ya. Jadi ini pertumbuhannya itu dari benar-benar usia kecil ya, mungkin sekitar 5 harian lah teman-teman. Itu dari sellernya diambil sekitar 5 harian sampai pertumbuhannya dia bisa flatum ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lihat videonya bagaimana pertumbuhannya step by stepnya per harinya. Tapi ada beberapa video yang memang terlewat gitu teman-teman, jadi nggak bisa aku videokan karena memang dari awal pas datang di tempatku itu usia kurang lebih udah sekitar 10 harian lah teman-teman ya, 10 harian atau sekitar 2 minggu lah teman-teman. Pas udah sampai di tanganku itu sekitar 2 minggu. Jadi dari hari 2 minggu itu aku videokan terus sampai dia play to me. Jadi ada beberapa hari, mungkin 1 hari 2 hari yang terlewat. Jadi pertumbuhannya kurang lebih ya seperti yang ada di video. Jadi sampai dia bisa play to me kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya teman-teman ya. Itu benar-benar bisa play to me nya dengan baik ya, itu sekitar 1,5 bulan. Atau kalau di ini ya sekitar 45 hari lah ya teman-teman ya, kurang lebih segitu 45 hari sampai 50 hari itu baru dia pandai fly to me atau pandai terbang teman-teman. Jadi untuk usia yang seperti itu jangan dipaksa ya teman-teman ya. Kita latih fly to me, jump up jump down sampai dia benar-benar bisa terbang dengan baik. Nanti kita perkenalkan outdoor kalau dia udah terbangnya bagus. Kira-kira itu nanti usianya 2 bulan baru kita perkenalkan outdoor ya kalau untuk paruh bengkok ya. Jangan terlalu terburu-buru teman-teman, karena risikonya nanti malah terbangnya naik atau bablas atau bagaimana, karena dia belum bisa ngontrol terbangnya, bukan karena nggak respon ya. Ini nanti setelah ini bakal ku tampilkan videonya sampai dia benar-benar bisa fly to me. Semoga teman-teman bisa terhibur atau bisa menginspirasi pertumbuhannya seperti apa, jadi nanti bisa tertarik untuk piara Quaker Parrot. Yang tadinya masih penasaran bagaimana pertumbuhannya, yang masih penasaran mau pelihara Quaker Parrot, mungkin dari video ini teman-teman jadi mungkin semakin mantap atau semakin yakin, atau mungkin berpindah ke partner yang lain untuk pelihara burung paruh bingkau. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, jadi ini pas di sellernya ya teman-teman ya, usianya atau ukurannya kurang lebih seperti ini ya. Ini aku kurang tahu pastinya usia berapa. Terus nah ini lanjut pas sampai di tempatku, tapi belum di rumahku. Nah, ini baru yang pas di tempatku teman-teman. Tadi itu masih di tempat seller keduanya ya, resellernya ya. Ini udah di tempatku nih. Ini kira-kira usianya segini lah. Ini beratnya sekitar 105 gram. Di ukuran segini tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi setiap harinya itu dia berat itu naik kira-kira 5 gram ya teman-teman ya, 4 sampai 5 gram kurang lebih gitulah. Jadi ini hari selanjutnya ya, hari selanjutnya. Jadi setiap video ini hari selanjutnya. Jadi setiap hari itu kurang lebih kalau nggak salah 2 gram atau 4 gram, aku lupa. Nanti bakal ku tampilkan lah itunya, screenshot datanya ya. Tapi ada yang terlewat-lewat lah. Jadi pertumbuhannya itu kurang lebih ya seperti itu, sampai pokoknya di pertumbuhan maksimalnya di hari terakhir ya, di usia 1 bulan 2 minggu itu pertumbuhan itu mentok itu di berat sekitar 129 gram atau hampir 130 gram. Setelah dia mulai bisa terbang teman-teman ya, bisa ngepak-ngepak, itu dia beratnya mulai nyusut ya teman-teman ya. Yang dari 129 gram itu nyusut setiap harinya 3 gram 3 gram gitu teman-teman, sampai sekarang beratnya itu hanya 108 gram.
Nah, kenapa seperti itu teman-teman nggak usah khawatir, karena saat dia baby sama pas dia udah mulai bisa terbang, ini 129 gram nih teman-teman di ukuran segini, ini bertahan terus ya, naik turun ya teman-teman ya, naik turun pokoknya mentok itu 129. Nah, nanti datanya itu nanti bakal uh, kopikan di deskripsi ya teman-teman ya, nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi datanya, tapi ada beberapa hari yang tanggal yang memang nggak aku catat gitu karena aku kadang nggak sempat teman-teman. Nah, untuk penurunan berat teman-teman nggak usah khawatir ya, itu hal yang biasa karena baby parrot itu saat masih kecil memang dia fatnya atau lemaknya itu memang lebih banyak, jadi memang harus seperti itu, jadi dia memang harus gemuk sekali. Terus nanti pas dia sudah mulai ngepak sayap itu tingkat fatnya itu dalam tubuh itu makin lama makin turun karena dia mulai aktif. Nah itu biasanya ada penurunan. Kalau yang Mong atau Quaker Parrot ini biasanya ada penurunan 3 gram setiap harinya sampai dia terbang itu di ukuran 108 gram. Karena Quaker Parrot ini normalnya itu udah aku baca di Wikipedia, normalnya itu rata-rata beratnya itu yang dewasa itu 100 gram teman-teman gitu. Jadi kalau lebih berat dari itu ya bagus, tapi jangan sampai lebih rendah dari 100 gram, atau kalau ya minimal 95 gram itu wajar. Nah, ini udah mulai fly to me teman-teman ya. Ini aku tahu dia bisa terbang karena tiba-tiba pas di tangan itu dia bisa terbang teman-teman, ngawur tapi. Nah ini mulai aku latih, saat dia mulai terbang langsung kulatih fly to me dengan jarak-jarak yang sangat dekat teman-teman. Cuman ini terbangnya masih ngacau sekali. Nah ini progresnya itu nggak terlalu lama ya sampai dia terbangnya bisa bagus, itu mungkin kira-kira sekitar 3 hari aja teman-teman, tapi kita rutin latih setiap harinya ya, mumpung di insting dia untuk terbang itu, nalurinya untuk terbang itu tinggi teman-teman itu. Jadi jangan sampai terlewat stepnya itu ya, atau harinya ya, karena kalau terlalu lama kita nggak latih nanti dia malah jadi mager, burungnya nggak mau terbang atau takut atau males gitu. Ini udah mulai aku latih terbang sekitar 1,5 meter teman-teman tuh. Nah, ini di hari ketiga kalau nggak salah ya. Nah, ini udah mulai kulatih fly to me dengan jarak yang sedikit jauh. Nah, ini naik nah kayak gitu. Kita harus tangkap seperti itu karena dia memang belum bisa ngontrol kepakan sayapnya gitu teman-teman. Ini untuk respon makan nggak bisa ya teman-teman ya, jadi dia itu ngerespon pegangan tanganku saat mau ngeloloh ya, kesepet tuh dia nggak respon. Itu teman-teman nggak usah khawatir, nggak apa-apa, yang penting dia ngerespon datang ke kita aja. Nanti pas semakin dewasa dia nanti akan respon dengan makan sendirinya teman-teman. Nanti kita latih makan biji-bijian dia akan ngejar kok, seperti YSC ku sama pineapple ku dulu juga gitu teman-teman, tapi responnya tetap mau datang ke globe kita. Yang penting kita kasih pointer globe aja biar dia menanda ya, kalau dia nggak ngerespon cepet kita responkan ke globe aja, nggak masalah. Dia nggak ngejar makan itu nggak masalah karena dia tahu kok siapa yang ngasih makan, ngapalin dia itu. Ini aku latih terus fly to me dengan jarak yang dekat-dekat. Ini kita tangkap ya, jangan sampai dia terbangnya kemana-mana. Kayak gini, ini maksud kita tangkap tuh seperti itu, globe-nya kita arahkan ya ke posisi dia terbang. Kalau dia ketinggian ya kita tangkap gitu. Jadi pertumbuhannya sampai segitu ya teman-teman ya. Ini jangan outdoor dulu sampai usianya benar-benar mantap 2 bulan, baru nanti kita perkenalkan outdoor. Ini di sini beratnya udah 108 gram teman-teman ya. Nah kayak gitu kita tangkap tuh seperti itu ya. Ini ukuran makan aku antara 10 mili sampai 15 mili, antara segitulah teman-teman ya, sampai dia dewasa ya. Tuh ya, aku sarang lolohnya kayak gini, dipegang paruhnya, makanya dia
ngejarnya ngejar tangan teman-teman karena hafalnya lebih hafal tangan ya daripada speed. Itu nggak masalah teman-teman, karena dia tetap tahu kok kita yang ngasih makan. Itu nggak masalah ya, nggak usah khawatir kalau nyepetnya dipaksa. Nah, seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin segini aja ya kontenku tentang pertumbuhan parrotnya. Semoga bermanfaat. Bye bye.